adik-adik. Kak Lydia berharap kalian semua baik dan juga sehat. Karena hari ini kita akan bersama-sama beribadah sekolah minggu secara online. Kalian sudah siap kan? Ayo kita bangkit berdiri. Kita mau saling menyapa lewat pujian. Kita mau katakan, halo, apa kabar teman-teman? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, karena Yesus besertamu. Karena Yesus besertamu. Karena Yesus besertamu. Adik-adik, mari kita mau berdoa untuk mengawali ibadah. Tuhan Yesus, selamat pagi. Hari ini kami bersyukur dan berterima kasih karena kami kembali bisa mengikuti ibadah sekolah minggu. Kami percaya Tuhan, melalui ibadah ini hati kami bersuka cita dan hidup kami diberkati. Tolonglah ya Tuhan, setiap anak-anak-Mu agar bisa mengikuti ibadah sekolah minggu ini dengan baik dari awal sampai akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah sekolah minggu ini. Amin. Adik-adik yang baik, senang sekali ya jika Tuhan Yesus ada di dekat kita. Walaupun si jahat iblis selalu ada di mana-mana dan berusaha untuk menggoda kita, tapi kita tidak takut karena Tuhan Yesus pasti segera menolong. Ayo kita mau memuji Tuhan lagi yang mengatakan ada iblis di bawah kolong. Dong 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 kedondong, ada iblis di bawah kolong. Hatiku mau dicolong, oh Tuhan Yesus segera tolong. Dong 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 kedondong, ada iblis di bawah kolong. Hatiku mau dicolong, oh Tuhan Yesus segera tolong. Adik-adik yang terkasih, benar sekali. Jika iblis mengganggu kita, menggoda kita, Tuhan Yesus pasti akan datang untuk menolong kita. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati, dengarkan suara Tuhan baik-baik. Jika Dia memanggilmu, katakan, "Iya Tuhan." Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Adik-adik, kita mau berdoa lagi ya untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menolong kami sampai sejauh ini.
Hati kami bersuka cita ketika kami memuji nama Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk kami boleh duduk tenang mendengarkan firman Tuhan. Sehingga kami semua mendapatkan berkat yang dari Tuhan. Mari Tuhan Yesus berfirman-Lah, karena anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, minggu lalu kalian sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Winda. Coba, apa kalian masih ingat firman Tuhannya tentang apa? Apa coba? Benar sekali adik-adik. Firman Tuhan tentang Tuhan Yesus yang naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Wah adik-adik, jadi sekarang Tuhan Yesus ada di surga ya. Lalu siapa dong yang menjaga kita? Jangan khawatir adik-adik, walaupun Tuhan Yesus sudah naik ke surga, tapi Tuhan Yesus selalu ada di hatimu, di hati Kak Lydia, dan di hati kita semua. Nah, pagi ini firman Tuhan yang akan Kak Lydia sampaikan berjudul Yesus ada di hatiku. Coba katakan lagi adik-adik. Yesus ada di hatiku. Adik-adik yang terkasih, jadi hati kita itu seperti rumah, ada pintunya. Mengapa rumah harus ada pintu? Karena pintu itu untuk menjaga agar tidak sembarang orang bisa masuk ke dalamnya. Lalu adik-adik, siapa yang akan masuk ke dalam hatimu? Apakah iblis bisa masuk ke dalam hatimu? Bisa sekali adik-adik. Iblis bisa dengan mudah masuk ke dalam hati kita. Kalau iblis masuk ke dalam hati kita, maka hati kita menjadi gelap. Gelap di sini bukan seperti saat mati lampu. Gelap itu maksudnya kamu jadi anak yang suka marah-marah, suka cemberut, sombong, egois, dan masih banyak lagi. Aduh, gawat sekali adik-adik, berbahaya. Tidak mau kalau sampai iblis masuk ke dalam hati kita. Lalu bagaimana caranya? Adik-adik jangan panik, jangan khawatir. Coba lihat baik-baik. Ada siapa itu? Ada siapa itu yang berdiri di depan pintu dan dia mengetuk? Coba dengarkan. Tok, 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 tok. Perhatikan baik-baik adik-adik. Wah, ternyata itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berdiri di depan pintu hatimu dan mengetuk. Sekarang, coba dengarkan suaranya. Dengarkan baik-baik. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Coba dengarkan. Kalian sudah bisa mendengar? Tuhan Yesus berkata, "Shalom. Bolehkah aku masuk ke dalam hatimu?" Adik-adik, Tuhan Yesus bertanya, boleh enggak dia masuk ke dalam hatimu? Ayo, kita jawab. Jawab segera. Katakan, "Iya Tuhan, silahkan masuk. Engkau adalah juru selamatku." Ayo adik-adik, jangan ragu-ragu, katakan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Silahkan Tuhan, masuklah ke dalam hatiku. Engkau adalah Tuhan dan juru selamatku. Wah, keren. Kalian semua keren adik-adik. Kalian semua mempersilahkan Tuhan Yesus masuk ke dalam hatimu. Jika Tuhan Yesus dipersilahkan, dia akan segera masuk ke dalam hatimu. Sekarang hatimu tidak gelap lagi. Hatimu terang seperti lampu yang menyala. Adik-adik, kalau hatimu terang, maka perasaanmu akan senang. Kamu akan bersuka cita.
Kamu tidak lagi jadi anak yang mudah marah, yang mudah bersungut-sungut. Pokoknya kamu bukan lagi anak yang menyebalkan. Jika Tuhan Yesus datang, maka iblis pun menghilang. Jadi adik-adik yang terkasih, walaupun Tuhan Yesus sudah naik ke surga, tapi sebenarnya Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus selalu ada di dalam hatimu. Adik-adik, sekarang Kak Lydia mau ajak adik-adik semua untuk membaca satu buah firman Tuhan dari Wahyu 3 ayat 20. Wahyu 3 ayat 20. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Siap ya? 1, 2, 3. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Kita ulangi sekali lagi ya adik-adik. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Amin. Adik-adik yang terkasih, sekian cerita firman Tuhan hari ini dan kalian harus selalu ingat, Tuhan Yesus ada di hatimu. Dia selalu mengetuk pintu hatimu dan kalian harus mempersilahkan dia masuk sehingga hati kalian menjadi terang. Haleluya. Baik, mari kita akan bersama-sama berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur memiliki Tuhan yang baik. Tuhan yang selalu ada untuk kami saat hati kami gelap. Tuhan, Engkau datang, Engkau mengetuk hati kami. Engkau meminta untuk masuk ke dalam hati kami. Ketika kami mendengarkan, ketika kami mempersilahkan, maka Engkau akan masuk dan membuat hati kami menjadi terang. Dan kami pun menjadi anak-anak Tuhan yang bersuka cita dan penuh damai sejahtera. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu pagi ini. Kiranya kami tidak hanya mendengarkan, tapi kami juga bisa melakukannya. Sekali lagi kami bersyukur dan berterima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menerima berkat firman-Mu. Amin. Adik-adik yang terkasih, sampai di sini ya ibadah sekolah minggu kita. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.